Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Fidrianingsi dalam program E&E Learning, Rahasia Belajar Efektif dan Efisien. Sebelum kita eksekusi pembahasan E&E Learning hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Satu subscribe dari teman-teman sangat berharga untuk perkembangan channel ini ke depannya. Baiklah, ini dia pembahasan E&E Learning hari ini. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan share 10 cara mudah melakukan paraphrase. Oke, sebelum kita masuk ke tekniknya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu paraphrase. Jadi, paraphrase ini adalah sebuah teknik mengubah atau menyajikan ulang sebuah teks atau ucapan dari sumber asli ke dalam kata-kata yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan makna dari sumber asli. Jadi melalui teknik paraphrase ini kita bisa menyampaikan ide atau gagasan dari sumber asli menggunakan kata-kata kita sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Apa tujuan dari paraphrase ini? Paraphrase bertujuan untuk mengungkapkan ide, informasi dari sumber asli tanpa plagiarisme. Jadi plagiarisme ini adalah kegiatan menyalin langsung alias copy paste sumber asli ke dalam tulisan kita. Jadi, paraphrase adalah cara lain untuk menghormati hak cipta atau intelektualitas orang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke teknik yang pertama. Bagaimana teknik melakukan paraphrase yang benar? Yuk ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, pahami teks asli. Teman-teman harus terlebih dahulu membaca teks asli dengan baik, kemudian pahami pesan utamanya, maknanya, dan juga konteksnya. Di sini saya sudah punya sebuah artikel, ini potongan artikel ya, yang lagi hits baru-baru ini, yaitu tentang penutupan TikTok Shop ya. Jadi infonya saya ambil dari website kompas.com ya. Di sini sudah saya sertakan juga sumbernya. Di sini saya ambil sedikit cuplikan yang nantinya akan kita gunakan untuk melatih cara membuat paraphrase. Kenapa ini saya pilih? Karena ini yang lagi hits dan saya yakin teman-teman juga akan lebih mudah memahami cara melakukan teknik paraphrase melalui sesuatu yang sedang umum atau yang sedang viral gitu ya. Oke, kita baca ya ke teksnya. Sekarang kita paham gimana cara kita memahami teks aslinya, yaitu dengan mencari ide pokok, keyword yang ada di dalam teks tersebut. Ini kalau diperhatikan, di sini sudah saya kasih tanda-tanda ya. Di kalimat pertamanya itu yang bahasannya tentang TikTok Shop. Ya, ini kalimat pertamanya. Yang tanda yang saya kasih ini warna kuning. Kemudian di bahasan yang kedua juga, di kalimat kedua ini bahasannya juga tentang TikTok Shop. Di kalimat ketiga bahasannya tentang TikTok. Dan yang keempat kembali membahas tentang TikTok Shop. Ya, ini saya latih per kalimat ya. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa, nggak perlu lagi bahas per kalimat seperti ini ya. Tapi ini untuk contoh aja untuk teman-teman yang masih awam banget melakukan teknik paraphrase ini. Kalimat yang kelima ini juga bahasannya tentang TikTok. Kemudian kalimat yang keenam juga membahas tentang TikTok. Nah, ada apa dengan TikTok dan TikTok Shop ini? Dan ternyata kita tahu bahwa di kalimat pertama di sini katanya TikTok Shop menghentikan layanannya atau ditutup gitu ya. Di kalimat kedua juga sama. Kalimat kelima juga membahas tentang penutupan. Yang kelima, yang keenam ini membahas tentang, ini juga bahasannya tentang menutup layanan. Nah, dari sini kita tahu bahwa teks asli isinya yaitu tentang penutupan TikTok Shop atau penghentian layanan TikTok Shop ya. Nah, udah paham kan dari sini tentang makna dari teks aslinya. Konteksnya ini serius ya, karena ini berita. Jadi nanti ketika melakukan paraphrase itu juga kita sesuaikan dengan konteksnya. Lanjut yang kedua, gimana cara kita melakukan paraphrase? Yaitu dengan menggunakan sinonim. Jadi sinonim ini adalah salah satu cara yang paling umum
dalam melakukan teknik paraphrase ya, untuk menggantikan kata-kata atau frasa di dalam teks asli supaya tidak terdeteksi sebagai praktik plagiarisme. Di sini juga saya sudah buatkan beberapa sinonim yang nanti bisa kita gunakan dalam melakukan teknik paraphrase. Apa sih yang harus kita cari tahu sinonimnya gitu ya? Sebagian besar yang harus kita sinonimkan itu adalah kata kerja ya, kemudian frasa. Jadi dua hal ini yang paling penting kalau kita ingin mencarikan sinonimnya ya. Di sini sudah saya tanda-tandai juga gitu. Misalnya menghentikan layanan atau ditutup ya, itu bisa kita kasih sinonimnya di sini, dihentikan atau di stop atau ditutup akunnya atau dibekukan atau diblokir. Nanti kita pilih salah satu, kita cocokkan kira-kira mana ya yang cocok sinonimnya untuk kalimat ini gitu. Kemudian menerbitkan aturan. Di sini juga bisa mengeluarkan regulasi ya. Kemudian diterbitkan. Nah, diterbitkan di sini apa? Peraturan. Biasanya kalau diterbitkan peraturan, itu sinonim yang paling tepatnya bisa kita pakai kata edaran atau pengumuman ya. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, ini ternyata. Ternyata ini bisa kita ganti dengan faktanya atau realitanya gitu. Tinggal disesuaikan mana yang lebih cocok gitu ya. Kemudian, ini lupa nulis, ini respon ya. Respon ini bisa kita ganti sinonimnya dengan tanggapan atau komentar atau kritikan. Sedangkan masyarakat itu bisa kita ganti jadi publik, warga, atau masyarakat luas. Kemudian untuk kata menjual, ini bisa kita ganti dengan memasarkan, mengiklankan, atau mempromosikan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita ingin melakukan paraphrase menggunakan sinonim, utamakan mencari sinonim untuk kata kerja, kemudian frasa kalau ada ya. Nah, begini jadinya kalau kita gunakan sinonim yang tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke teknik yang kedua ya. Kita sudah mulai mengganti beberapa poin supaya tidak terdeteksi plagiasi. Cuman kalau misalnya baru mengganti beberapa sinonim aja seperti ini, maka masih berkemungkinan akan terdeteksi plagiasinya gitu. Plagiasi itu pasti ada, cuman tingkatnya yang menentukan apakah tingkat plagiasinya rendah atau tinggi. Nah, cuma 7 kata yang kita ganti di sini, berarti belum memenuhi kriteria teknik paraphrase ya, karena masih banyak nih kalau nanti diseleksi, ini masih banyak terdeteksi plagiasinya. Oke, lanjut ke teknik yang ketiga, ubah struktur kalimat. Jadi kalau kalimatnya positif mungkin bisa diganti dengan kalimat negatif. Kalau kalimatnya kalimat aktif mungkin bisa kita ganti dengan kalimat pasif gitu ya. Kemudian kalau kalimatnya kompleks bisa kita sederhanakan, atau mungkin kalimatnya sederhana terus kita kembangkan jadilah dia kalimat kompleks. Itu juga boleh ya. Nah, yang di sini saya tandain, ini kalau kita perhatikan kalimat pertama sama kalimat ketiga itu kurang lebih sama. Ini lebih koherennya ke sini. Yang pertama dia mengumumkan tentang penghentian layanan. Kemudian di kalimat ketiga ini juga tentang pengumuman penghentian layanan tersebut gitu. Jadi koherennya kalimat pertama ini lebih ke kalimat yang ketiga. Nah, nanti kita lihat ya setelah nanti kita ubah strukturnya seperti apa jadinya gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua dia menjelaskan tentang alasan penutupan TikTok Shop tersebut gitu ya. Alasannya ini karena larangan pemerintah. Buktinya apa? Nah, bukti penguatan larangan tersebut yaitu melalui Permendak ini gitu. Baru masuk ke ini supporting detailnya, maksudnya kalimat pendukungnya yang ini ya. Nah, jadi setelah kita ubah strukturnya maka akan jadi seperti ini ya. Kalimat pertama dan ketiga tadi udah saya gabung, kemudian kalimat kedua dan keempat juga sudah saya gabung. Maka kalau kita ubah strukturnya, kita bisa menyederhanakan jadi seperti ini ya. 4 baris ini bisa kita ubah jadi 1 baris, lebih sedikit lah ya.
kita bisa mengubah strukturnya jadi seperti ini. Pihak TikTok secara resmi mengumumkan penutupan layanan TikTok Shop mulai 4 Oktober 2023. Kalimat berikutnya ini mendukung kalimat yang pertama gitu. Jadi alasan penutupannya, penutupan layanan TikTok Shop tersebut dilatar belakangi oleh adanya larangan dari pemerintah terkait penggunaan media sosial sebagai e-commerce. Larangan ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Kemudian muncul lagi kalimat berikutnya, sanggahan terhadap informasi ini, yaitu faktanya keputusan pemerintah ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat luas, terutama para selebritas yang ikut memasarkan produknya di aplikasi TikTok Shop. Nah, dari sini udah mulai kerasa gitu teknik paraphrase itu seperti apa. Untuk kalimat-kalimatnya udah mulai kita ubah ya strukturnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Nah, setelah kita ubah strukturnya seperti tadi, maka kita sederhanakan lagi, yaitu menggunakan kata-kata kita sendiri. Supaya apa? Supaya sense-nya lebih dapet gitu. Jadi, gramatikalnya nggak salah lagi, terus kalimatnya lebih koheren. Artinya kalimat pertama dengan kalimat kedua itu lebih nyambung dengan kalimat ketiganya gitu ya. Nah, ini yang kita tulis menggunakan kata-kata sendiri ya. Nah, jika udah masuk ke poin yang keempat ini, sebenarnya sudah bisa kita tes tingkat plagiasinya gitu, berapa persen. Yang kelima, pertimbangkan konteks, itu sudah saya bahas juga di awal. Jadi kalau misalnya bahasa yang digunakan di dalam teks asli itu adalah bahasa yang serius, maka gunakan juga bahasa yang serius gitu. Kalau bahasanya ilmiah, cari juga padanan kata atau sinonim penggantinya yang juga ilmiah kata-katanya gitu ya. Kecuali kalau bahasanya santai, ya gunakan bahasa santai juga, seperti itu ya. Pokoknya disesuaikan aja. Kemudian yang keenam, pertahankan makna inti. Dari contoh yang kita pelajari ini, maka makna intinya adalah tentang penutupan TikTok Shop tersebut. Bagaimana kita mengembangkan inti dari pembahasan tersebut tanpa menghilangkan makna aslinya gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Yaitu penutupan TikTok Shop. Siapa yang terlibat? Nah, yang terlibat apa? Yang menutup TikTok Shop itu adalah pihak TikTok sendiri, ya. Kemudian, yang meminta penutupan itu adalah pemerintah, gitu ya. Yang terlibat apa? Para pelaku e-commerce, oke? Kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, sudah ada ya tadi jawabannya di dalam informasi tadi. Kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana terjadinya gitu. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Oke. Jadi dengan menggunakan rumus ini, teman-teman bisa mengembangkan ide gagasan tanpa merusak makna aslinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan ini sudah kita terapkan di dalam paraphrase pada poin keempat itu tadi. Kemudian baca ulang dan perbaiki. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan paraphrase, kita harus meriksa sekali lagi apakah hasil paraphrase kita sudah rasa-rasanya udah maksimal atau belum gitu. Jika kalimat-kalimatnya masih belum koheren atau nggak nyambung, coba deh perbaiki lagi. Kemudian perhatikan susunan gramatikalnya. Pastikan susunan gramarnya itu sudah sesuai dengan standar bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedelapan, bandingkan dengan teks asli. Gunanya untuk menguji seberapa baiknya kita mempertahankan makna asli itu tadi. Udah tercapai belum tujuan dari paraphrase itu atau belum ya? Nah, seperti yang kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ini teks asli dan ini hasil paraphrase yang tadi kita lakukan. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa baca-baca kira-kira nyambung nggak hasil paraphrase ini dengan teks aslinya. Nah, ini mungkin ada kesalahan ini teman-teman, jadi mohon maaf karena ini karena tadi buru-buru atau gimana ya, salah fokus. Ini harusnya 4 Oktober ya.
tapi tertulis di sini 10 Oktober. Harusnya 4 Oktober ya, mohon maaf ya teman-teman. Kemudian teknik yang ke-9 adalah menggunakan alat bantu dalam melakukan paraphrase ya. Alat bantu yang dimaksudkan di sini sebetulnya bisa software paraphrase. Ada begitu banyak sekali software paraphrase tersedia secara online, atau juga bisa menggunakan kamus sinonim. Cuman saran saya untuk teman-teman yang masih pemula melakukan paraphrase sebaiknya tidak menggunakan software paraphrase ya. Cukup gunakan kamus sinonim seperti yang saya tampilkan ini. Ini adalah Thesaurus Tematis terbitan Kemendikbud gitu. Ini sebetulnya masih dalam tahap pengembangan ya, masih belum begitu lengkap. Tapi ya secara umum ini bagus banget loh gitu. Jadi saya selalu menggunakan kamus Thesaurus ini untuk mencari sinonim gitu dalam melakukan kegiatan paraphrase. Nah, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman pemula untuk melakukan software paraphrase? Karena ya itu tadi ya, yang namanya software karena diciptakan bukan oleh orang Indonesia asli, itu rata-rata produk software paraphrase itu dari luar semua ya, versi berbahasa Inggris. Jadi kalau kita minta dia memparaphrase bahasa Indonesia, itu keseringan nggak nyambung gitu, atau kadang sense-nya nggak dapet gitu. Dia cuma membalik-balik aja, membalik-balik kalimat sesuka dia aja gitu. Jadi kadang kalau nggak kita cek lagi, maka bisa salah paham dan akan menyalahi makna asli dari teks yang kita paraphrase tersebut gitu. Jadi harus berhati-hati. Tapi kalau teman-teman udah pro ya, udah sering melakukan paraphrase sekedar untuk mungkin ya lagi ngestak aja, mungkin banyak yang harus diparaphrase, itu baru nggak apa-apa sih gunakan software paraphrase, kemudian cek lagi apakah paraphrase-nya udah sesuai yang kita harapkan atau belum gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin menggunakan kamus sinonim Thesaurus terbitan Kemendikbud ini, teman-teman bisa akses langsung menggunakan alamat yang tertera di sini ya. Oke, berikutnya saya lihat perbandingan hasil paraphrase. Ini teks aslinya, ini paraphrase, ini hasil paraphrase menggunakan paraphrase tool, kemudian ini paraphrase sendiri yang tadi kita lakukan. Oke, di dalam teks asli atau paraphrase tool, kalau paraphrase tool ini dia lebih banyak menggunakan sinonim seperti pada tahap kedua kita tadi ya. Jadi dia cuma mengganti beberapa kata, mencarikan sinonim dari kata-kata tertentu gitu ya. Contohnya di sini layanan, menghentikan layanannya, di sini cuma dia ganti dengan layanan. Jadi layanannya dikurangin jadi layanan gitu. Kemudian ditutup digantinya dengan tutup. Ya, Rabu di sini tertulis pakai tanda ya, 4 Oktober 2023 ini pakai angka semua. Nah, di sini diganti jadi kata 4 Oktober 2023. Nah, kalau di sini cuma diganti karena pemerintah mengeluarkan peraturan. Jadi menerbitkan aturan digantinya dengan mengeluarkan peraturan yang melarang media sosial. Di sini dibilangnya yang melarang jejaring sosial. Di sini melarang jejaring sosial beroperasi sebagai e-commerce. Nah, kata-kata beroperasi ini rasanya kurang tepat jika kita gabungkan dengan kalimat ini gitu. Jadi kurang cocok ya, beroperasi kita gunakan. Kemudian yang ini yang paling penting, kadang-kadang ada juga paraphrase tool ini yang menyesatkan gitu. Jadi contohnya ini ya. Di sini Selasa 3 Oktober 2023. Ini penulisannya mengikuti model bahasa Indonesia. Ya, model bahasa Indonesia kan tanggal, bulan, tahun ya. Nah, di sini karena paraphrase tool-nya memang bukan ciptaan Indonesia sendiri. Nah, ini diganti jadi 10 Maret 2023. Nah, informasi ini menyesatkan gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dia menggunakan di sini 10 Maret ya, menggunakan pengaturan tanggal untuk versi luar negeri ya. Jadi kalau dipakai versi bahasa Inggris, ini kan kalau 3/10 ini berarti maksudnya bulan 3 tanggal 10 ya. Makanya di sini dibilang 10 Maret 2023. Jadi harus hati-hati. Kemudian lagi penutupan TikTok Shop. Di sini diganti jadi toko TikTok.
Nah, yang namanya nama, kalau nama itu kalau TikTok Shop ini adalah nama ya, nama brand. Berarti ini nggak bisa diganti jadi toko gitu. Jadi kita biarkan apa adanya. Jadi kalau TikTok Shop ya TikTok Shop gitu. Sama dengan Facebook, itu memang Facebook, nggak bisa kita ganti dengan buku wajah, ya kan? Nah, seperti itu contohnya. Keputusan pemerintah di sini juga keputusan pemerintah ini cuma dibalik, ternyata mendapat respon di sini menuai pro dan kontra. Kalau ini sih bagus ya. Kemudian selebritas diganti jadi selebritis gitu. Nah, jadi ya kayak gitu aja. Jadi kalau para fresh tool ini tidak terlalu banyak mengeksplorasi tatanan bahasa. Dia cuman lebih banyak menggunakan sinonim gitu, dan terkadang juga hasil paraphrase-nya itu menyesatkan. Jadi hati-hati buat teman-teman pemula saat menggunakan paraphrase tool. Dan ini paraphrase yang tadi kita lakukan sendiri ya. Jadi kalau kita melakukan paraphrase sendiri, itu kita memiliki sense-nya pada saat mengubah kata-kata tersebut gitu. Jadi kita udah kira-kira kalimat pertama nyambung nggak ya sama kalimat kedua ini nyambung nggak sama kalimat ketiga, termasuk bahasanya itu bisa kita ujikan sendiri. Nah, jadi itulah salah satu skill yang mungkin tidak dimiliki oleh AI atau kecerdasan buatan. Dan hasil cek plagiasi Turnitin ini membuktikan bahwa paraphrase sendiri jauh lebih baik daripada menggunakan AI. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah latihan secara konsisten. Jadi paraphrase adalah sebuah keterampilan yang dapat diasah. Jadi teman-teman cobalah untuk terus latihan menggunakan teks-teks yang berbeda supaya teman-teman lebih terampil dalam melakukan paraphrase. Apa untungnya kalau teman-teman bisa melakukan paraphrase? Karena menulis itu juga salah satu skill. Jadi kalau teman-teman memiliki keterampilan menulis, bukan tidak mungkin teman-teman juga salah satunya nanti teman-teman bisa berkontribusi pada jurnal-jurnal terbaik yang ada di Indonesia, atau mungkin bisa ke jurnal-jurnal internasional ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman punya ide-ide yang bisa digagas, dituangkan melalui tulisan, teman-teman bisa bikin blog, bisa bikin website. Jadi selain hobi, itu bisa juga mendatangkan cuan gitu ya. Baiklah teman-teman, integritas lebih berharga daripada nilai akademik. Jadi melakukan praktik plagiarisme artinya sama dengan mencuri. Nah, kita malu dong kalau dibilang jadi pencuri. Makanya perkaya literasi dan kreativitas menulis dengan cara menguasai skill paraphrase dari sekarang. Baiklah teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hingga akhir video ini. Silahkan tinggalkan komen untuk video ini dan share jika menurut teman-teman ada orang lain yang membutuhkan informasi ini. See you soon, Assalamualaikum.